Welcome to IFCA Indonesia 2026. Ladies and gentlemen, my name is Fahmi Saimima. On behalf of Indonesia Penny Farthing, please welcome to IFCA Rally 2026 at Prambanan Temple, Yogyakarta, the world's largest Hindu temple in the world. See you. Bagi internet, kalau kita kaya kita mau duluan dong. Yang lain belum punya. Giliran orang yang lain punya pasti kita udah nggak usah. Yang lain udah punya, nggak ada yang beda karena saat itu kaya raya adalah penentu tentang kemauan gitu. Jadi sejarah tuh nggak berubah, sejarah itu berulang-ulang. Karena pada dasarnya adalah manusia itu ya banyak maunya, serakah, nggak kenal lelah dan lain sebagainya. Itu sifat dasar manusia yang berubah. Sejarahnya mah pasti berulang-ulang. Yo next, Mas Agus. Ini juga kalau Penny Farthing pertama di Indonesia yang mana gitu. Jadi pernah ada foto tahun 80-an di Kota Padang. Ini bakal fotonya kita zoom. Jadi dia tuh mampir di sini. Fotonya dari sini. Jadi saking kita zoom semua ternyata ada. Jadi ada velocipede satu-satunya di monumen yang dianggap ini di daerah Padang di Sumatera. Gitu. Dan pernah juga tahun akhir 80-an atau 86 terdapat orang Belanda yang mengendarai Penny Farthing di kawasan Benteng Fort de Kock, Padang, Sumatera Barat. Nah, itu terdokumentasikan. Ini masih keilmuan literasi. Kalau ditanya lisan nggak ada yang menceritakan. Kita menemukannya dari literasi. Kalau ditanya bendanya nggak ada bendanya. Berarti fakta sejarah yang berdasarkan tadi satu kategori yaitu literasinya ketemu gitu. Jadi sebenarnya kalau mau yakin waktu IFCA di Bali itu banyak teman-teman yang nggak mau ada Penny Farthing. Ini jujur ya, artinya kan dibilang kita nggak punya tradisi. Itu bahkan di ruang lingkup elit lah. Karena nggak ada tradisinya mas, ngapain itu kita nggak bisa bikin nggak apa segala macam. Satunya orang yang nekat bikin ya tanda kutip saat itu masih elek ya. Itu adalah Mas almarhum Darojin. Dia itu paling getol berkomunikasi sama luar segala macam bahwasanya dia bisa bikin Penny Farthing dan dia bisa naikin gitu. Kita masih aneh dulu di Bali kan, ada balapannya aneh segala macam. Tapi waktu itu Haji Bambang bilang, "Mi, culikan siji, aku tak bayar, sing asli gitu." Ya, akhirnya sekarang jadi ketua IFCA, diminta Pak Bambang, sekarang nyampe di koleksinya ya se-Indonesia, beliau yang paling tertua lah yang di rumahnya. Lalu ketika delegasi Ceko pada ninggalin bandanya, ada 4 unit yang tersebar di mana-mana. Saya nggak tahu tuh. Kayaknya Rubin tuh dapat 2 ya. Kalau nggak salah, Rubin dapat 2, Pak Bambang ambil 1, satunya lagi nggak tahu. Orang Bandung kalau nggak salah. Jadi ternyata pas mereka itu masih belum pada bisa tuh. Yang penting, wah terlihat unik aja, kita nggak pernah ini. Nah sampai kemudian teman-teman ternyata sepahaman. Ada Mas Arianto, ternyata ada Mas Yusuf dan lain sebagainya, ternyata bisa, dan itulah cikal bakal yang mungkin kita melahirkan komunitas Penny Farthing gitu. Dulu nih nggak opos malah nggak usah lah orang. Waktu itu perdebatan soal logo IFCA, kita kan mau pakai logo ini, itu banyak yang nolak. Di sini nggak ada, ngapain pakai logo itu? Padahal logo itu adalah logo IFCA yang paling diakui dunia. Jadi kenapa Penny Farthing dianggap yang bikin booming sepeda? Sebab kalau nggak ada Penny Farthing, mungkin sepeda tuh nggak booming, biasa aja, penemuan biasa aja gitu. Bisa orang lebih cepat ya naik kuda apa segala macam. Tapi kenapa Penny Farthing saat itu menjadi booming? Itu tadi salah satunya aja hal yang lucu adalah dia itu menambah value derajat orang makin tinggi. Jadi kalau ada orang berjalan dan dia naik Penny Farthing, dianggap dia lebih tinggi dari orang yang berjalan. Bukan lagi bicara lebih cepat, tapi saya ini lebih tinggi loh derajatnya daripada orang yang jalan. Itulah kenapa Penny Farthing awet dan menjadi simbolisasi perkembangan sepeda paling luar biasa sedunia. Walaupun akhirnya nanti bentuknya ini ada yang ban ke depan, tadi kita lihat di museum bannya ke depan dan lain sebagainya dibuat recycle. Karena waktu itu nggak peduli soal safety, uang jalannya aja belum ada yang aspal. Jadi ketika banyak orang mati naik Penny Farthing,
barulah ketemu yang namanya safety bicycle. Dan itulah cikal bakal sepeda roda 2 seimbang depan belakang yang sampai sekarang gitu. Jadi bukan ini ya sebenarnya, tapi ini membangkitkan orang-orang demen sama sepeda. Tapi dilihat dari kecelakaan dan kematian yang timbul akibat penny farthing terlalu banyak, terciptalah safety atau yang kita kenal sebagai sepeda saat ini gitu. Next, Mas. Nah, ini adalah yang sering saya sampaikan, teman-teman. Ini namanya Colonial Trade Route, jadi rute perdagangan dunia. Ini sudah ada sejak 1500-an lah. Tahun 1600-an bahkan Portugis ketika merajalela, 1800 waktu Inggris dan lain sebagainya. Nah, ini Indonesia di sini. Indonesia termasuk negara tujuan dari Colonial Trade Route. Ada Inggris masuk, Portugis masuk, Londo masuk dan lain sebagainya. Karena kita waktu itu menghasilkan rempah-rempah yang katanya segenggam pala apa segenggam cengkeh itu senilai 1 kilogram emas. Makanya harus dibuktikan. Teman-teman harus berangkat ke Amsterdam, lihat gedung-gedung yang ada di Amsterdam. Itu yo keramiknya, yo furniturnya segala macam, itulah hasil istilahnya ngejarah Indonesia. Wah, gedungnya gede-gede apa segala macam. Dan Belanda dulu itu dikenal sebagai desanya Eropa, miskin. Tapi Belanda yang menguasai tok Indonesia dan Suriname ya, menjadi kaya raya, bersanding kelasnya dengan negara Eropa lain. Sementara Afrika, Asia dan lainnya dikuasai Prancis, dikuasai Inggris dan lain sebagainya. Dengan menguasai satu Indonesia, mereka bisa sederajat gitu. Jadi betapa kayanya dulu. Nah, kenapa ini Colonial Road sangat berpengaruh terhadap perkembangan sepeda? Karena ketika kita ngobrol sama orang Filipina, ngobrolin Simplek, nggak mau digeleng-geleng, apaan Simplek, apaan Gasel, nggak tahu. Yang dia tahu adalah dia apa? Dijajah siapa? Amerika. Sepeda Queen, sepeda Columbia di sono lebih berharga. Kita geser ke Malaysia. Malaysia ditawarin Gasel C11 nggak mau. Dikasih relik turis, wah termahal di sana gitu kan. Jadi Simplek apa nggak ada harganya di Malaysia karena di Malaysia koloninya adalah Inggris, sehingga sepeda yang diagung-agungkan adalah sepeda Inggris. Lalu kemudian Vietnam dijajah siapa? Prancis. Mobilet di sana banyak, Mobilet, lalu merek-merek Prancis lainnya banyak di Vietnam. Dia nggak mau nih kenal Gasel apa nggak tahu. Kita doang yang kegilaan sama bersepeda Belanda sebenarnya. Thailand dijajah siapa? Nggak dijajah karena dia negara yang satu-satunya nerimo. Ayo mau sini, tapi jangan bilang ngejajah ini loh, mau dagang apa-apa diterima dia. Tapi di sana memang ya sepeda Belanda juga dihargain, sepeda Inggris dihargain, sepeda Amerika dihargain dan lain sebagainya. Jadi Colonial Trade Route ini berpengaruh terhadap perkembangan budaya sepeda di negara tersebut. Itu ya, jadi kalau kita ke Filipina, wah sepeda Amerika semua, rider, sepeda-sepeda Columbia, sepeda-sepeda beach bike gitu kan, itu banyak di sana. Next, Mas Agus. Ya, ini masa sepeda dunia di abad ke-19 ya. Jadi kalau masih tahun 1900 semua masih imporan asli dari Inggris dan Eropa. Kalau udah sampai tahun 30 kita udah bisa bikin pabriknya. Ini sekilas ya, biar bisa baca nanti bisa ambil. Di tahun 30-50 barulah hampir 300 merek beredar, Jepang masuk dan lain sebagainya berubah. Nah, teman-teman ini sebagai patokan kalau ngelihat sepedanya. Jadi kalau dibilang, oh ini sepeda buat apa? Dulu dipakai Belanda segala macam. Itu sepeda tahun 50. Ini buruh udah bisa punya sepeda ini. Buruh, kelas pekerja, kelas guru ya, guru, tukang-tukang udah pakai sepeda bagus-bagus di tahun 50. Tapi kalau sepedanya berasal dari tahun 30, sebelum tahun 30, yaitu sepeda-sepeda istimewa. Cuma orang Belanda mungkin ini bisa kasih masukan kalau yang periodenya datang dari sini. Minimal mereka ningrat membuat beli sepeda di era-era tahun sebelum 30. Kalau udah di sini, udah gampang, udah umum, udah seliweran sepeda gitu. Next, Mas Agus. Ya, ini adalah ciri khas ya. Kalau sebelum tahun 1900, ada gardan, bentuknya aneh-aneh, stangnya juga masih minimalis seperti ini, sadelnya juga lucu-lucu segala macam. Cirinya adalah saya tuh nyebutnya sepeda goblok. Jadi bentuknya nggak simetris segala macam itu berasal dari sebelum tahun 1900. Masih ada safety yang dianggap era terbaik sepeda.
900 sampai 930. Penemuannya itu hampir semua sepeda itu saingan untuk melakukan apa namanya? Ya, inovasi dan sebagainya. Inilah keunggulan dari BSA. Nanti ada keunggulan dari Burgers, itu keunggulan dari Fongers. Semua disebutkan dalam katalog. Sehingga banyak yang bilang sepeda-sepeda terbaik muncul di periode ini. Dan saya pun mengijazahi ya, kalau koleksi di tahun-tahun sepeda ini. Kalau mau sepeda terbaik ya, istimewa. Teks. Nah, kalau yang di sini udah macam-macam tuh, ada sepeda Jepang, Belanda udah 300 merek lebih, Malaysia juga udah bikin dan lain sebagainya. Modelnya pun monoton karena mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Yang penting kejual banyak, bisa survive dan lain sebagainya. Ini kan ada perang dunia kedua di sini. Next. Setelah tahun 50, kembali bagus-bagus lagi. Cuma bagus dalam artian komersil gitu. Jadi kalau yang tadi yang penting kejual banyak, di tahun 50 udah bagus-bagus sebenarnya. Tapi semuanya komersil. Lalu warnanya, ada warna biru, ada merah, ada macam-macam, hijau dan lain sebagainya. Disinilah kalahnya sepeda ketika setelah tahun 50. Ada gempuran sepeda motor, ada gempuran mobil dan lain sebagainya. Status sepeda sebagai tunggangan ningrat itu udah gugur di sini. Karena udah ada sepeda motor. Gitu. Tapi kalau bagi orang tua kita di tahun inilah tahun-tahun favoritnya mereka menggunakan sepeda. Ini masih banyak nih orang pacaran pakai sepeda dan lain sebagainya. Yang kaya justru pakai motor, dulu kan statusnya terbalikan gitu. Next. Ya, ini yang harusnya kita pahami ya. Jadi menurut sudut pandang keindonesiaan, ada namanya sepeda kuno, itu harus di atas 100 tahun atau kurang dari tahun 19, boleh disebut rare. Jadi kalau ada yang jual iklan sepeda, oh very rare, antik segala macam, lihat apakah dia sudah 100 tahun gitu. Lalu klasik, kalau klasik ini setelah tahun 1919. Jadi yang kita sebutnya sepeda klasik kalau yang kita sekarang temui. Kalau sudah retro atau vintage, ini di atas tahun 60, kayak mungkin Federal, peda-peda Mister segala macam, bolehlah disebut vintage. Namun kita sudah bersepakat bahwasanya kita pakai nama sepeda tua saat kongres di Bogor. Dulu tuh ributnya macam-macam nih, mau pakai di Aceh disebutnya kereta angin, kereta. Di Padang mungkin sepeda kebo. Di Jawa Timuran juga dulu kebo ya nyebutnya, kebo. Di Jawa Tengah lain lagi. Nah, udah kita pakai apa? Ya udah sepeda tua. Dulu ada yang cerita tentang ini nih, yaitu Pak Andi dari Makassar, karena beliau anak Harley. Ini anak-anak motor juga pakai ini, sama Mas Daniel. Jadi kalau misalnya periodisasi ini, anak mobil, anak motor tuh ngikut ini gitu. Jadi kalau dia berusia 100 tahun, bolehlah dibilang kuno atau antik. Tapi kalau setelah itu ya penyebutannya bisa klasik dan retro atau vintage gitu. Ya. Thank you. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin ini sekilas ilmu dasar dalam meyakinkan dulu apa modal awal dalam menyukai sepeda tua.